warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mampu memahami konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut: tujuan penggunaan rental dan kenaikan nilai, dan jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi adalah tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Bangunan yang memiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangannya yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus dikuasai sebagai aset jika hanya satu, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi bila dapat diterapkan jumlah distribusi pada aset saat pertama kali diakuin sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSK. Perolehan aset tetap. Pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Definisi sewa guna usaha menurut PSAK nomor 30 revisi 2007 adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang dipakai. Sebagai imbalannya, lesi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Klasifikasi sewa guna usaha menurut PSK nomor 30 revisi 2007. 1. Sewa pembiayaan adalah sewa mengalirkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan. 2. Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan sewa perusahaan membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktifat tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan sedangkan amortasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama manfaat tertentu. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Pencatatan akuntansi pertukaran aset tetap masih digunakan jika aset masih digunakan oleh perusahaan. Biaya dan akumulasi penyusutan atau depresiasi aset tersebut tetap dicatat dalam buku besar. Tujuan pencatatan itu adalah untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jumlah akuntansi pertukaran dan penjualan aset tetap yang sudah tidak lagi berguna dapat dibuang, dijual atau ditukarkan dengan aset tetap lainnya. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan entitas. Hal ini diakui akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dan laporan keuangan perusahaan akibat evaluasi. Hubungan revaluasi aset dengan perpajakan seperti sebelumnya, pemerintah membuat regulasi tentang pengembalian barang untuk memberikan tarif PPh. Artinya kebijakan ini adalah insentif pajak perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Peraturan tersebut dibuat untuk motivasi emiten di pasar modal melaporkan nilai aset tetap mereka berdasarkan nilai wajar. Kebijakan ini pun sejalan dengan implementasi internasional Financial Reporting Standard tentang akuntansi nilai wajar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.